Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. 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 Kita semua rindu pagi hari ini datang kepada Tuhan dengan hati yang mau menyembah kepada Tuhan. Dan kita rindu Tuhan menyatakan kasih kuasa-Nya di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita boleh mengalami Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan saat ini karena Dia adalah Tuhan yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih atas kuasa-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk doa yang sudah terjawab Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dan penyertaan Tuhan sehingga kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mau katakan pagi hari ini Tuhan kami miliki Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang mustahil yang tidak bisa Engkau lakukan Tuhan. Semuanya sanggup Engkau lakukan. Bahkan kami katakan kutuk pun bisa Engkau ubah menjadi berkat Tuhan. Di dalam Engkau dosa kami pun bisa diampuni. Di dalam Engkau kami memperoleh kemenangan. Di dalam Engkau kami memperoleh pemulihan. Terima kasih Tuhan. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Kami yakin akan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin akan kuat penyertaan-Mu atas setiap kami. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, satu nama yang berkuasa, satu nama yang membebaskan, satu nama yang memulihkan. Yesus Kristus Tuhan. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu. Tuhan Yesus yang membebaskan setiap kita. Amin. Dia berkuasa, kalahkan maut, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus semua kutuk bisa diubah menjadi berkat. Dalam nama Yesus segala dosa diampuni. Amin.
kemerdekaan, atas setiap pembebasan, atas setiap pemulihan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus setiap kutuk dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap dosa diampuni, sebab kami memiliki Tuhan yang maha ampun. Setiap kami boleh mengalami kemenangan Tuhan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan, menghampiri setiap kami Yesus Kristus Tuhan, menjelikan setiap mata rohani, karena kami memiliki Allah yang maha dahsyat dan sempurna. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa bertahan menghadapi akan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bernyanyi dan bersorak-sorai demi nama Allah yang hidup. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab Kau Allah yang dahsyat, sempurna kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Semua dosa kami Engkau ampuni Tuhan. Dalam nama Yesus Amin. dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarangku ada. Terima kasih Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan harapan kami tidak pernah hilang di dalam Engkau Tuhan. Di dalam kuasa Tuhan, kami boleh berharap dan kami boleh mengalami kemenangan daripada Tuhan. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya. Betapa bangga kami memiliki Allah seperti Tuhan. Takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jemaat saja kita sama-sama mau katakan. Selamanya Jemaat saja nyanyikan sama-sama. tak akan
pernah kami memiliki Allah seperti-Mu Yesus Tuhan. Penuh kuasa, penuh rahmat, penuh damai, penuh kuasa. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya sekali. Yesus, kami mau pegang iman kami kuat-kuat Tuhan. Kami mau pegang harapan kami kuat-kuat. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Iman kami berkata, Tuhan kami besar dan ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Untuk selama-lamanya Tuhan, kami mau pegang iman kami. Kami mau berdiri di dalam iman pengharapan kami kepada Yesus Tuhan. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk menggenapi segala apa yang Tuhan firmankan dan Tuhan janjikan atas setiap kami. Kami beroleh kemerdekaan Tuhan. Kami tidak boleh putus asa sebab Tuhan yang ada bersama dengan kami adalah Tuhan yang kuat dan perkasa, penuh dengan mujizat, penuh dengan kekuatan. Kau nyatakan atas setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi demi nama Tuhan. Kami mau bersuka cita lebih lagi karena nama Tuhan. Kami mau bertepuk tangan lebih keras lagi karena Tuhan Yesus. Tuhan yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua jemaat GKKD Gatsu sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa. Yang sepakat dengan saya monggo berdiri. Kita katakan bersama-sama, I love you Jesus. Amin. Oh, I love you Jesus. I love you Jesus. Yes. Kita akan terus menyembah Tuhan karena Allah kita Allah yang hidup. Amin. Amin. Alive, alive, forever. Yes. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus. Yo, cuma Tuhan katakan alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive.
haleluya, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala seran. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh. Semangat lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, yuk sambil melambai. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Yes, Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Amin. Kita mau terus nyatakan betapa Allah kita hebat. Yes, lebih semangat lagi Bapak Ibu. Yo, sambil bertepuk tangan. Yes Tuhan, Kau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kau bertahta dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyatakan Tuhan, katakan bersama, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Yo, betapa hebat, Betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa Allah kami yang kuat kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. yes Tuhan, Allah yang luar biasa bagi kami semua. Amin. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Lebih semangat lagi, betapa hebat, betapa hebat, Betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia
semua perbuatannya. Kami bersyukur Yesus. Engkau kuat dan hebat Tuhan. Yes. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yes Tuhan, Kau hebat. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, mau terus sembah Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan, kami mengalami sukacita yang tidak bisa kami katakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kau adalah Tuhan pemilik hidup kami. Kau adalah Allah yang kami sebut imam besar agung bagi kami Tuhan. Kami menaklukkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam tangan kuat kuasa-Mu penebus kami yang hidup. Kami mau melihat karya kasih-Mu yang luar biasa dan kami mengakuinya Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tata-Mu. Sujud di depan tata-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di hadapan-Mu, sujud di depan tata-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit. Kau adalah Tuhan yang sudah bangkit bagi kami, Yesus. Mulia dan luhur, berkorban bagi. Maka jiwa kami memuja Tuhan yang hidup. Maka jiwaku
sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Ini gereja-Mu Tuhan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, korban bagiku. Terima kasih Yesus. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Karena sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Ya Tuhan, amin. Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Karena sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Tuhan ku tinggikan, Benar di dalam nama Yesus Tuhan. bangkit dan menang, Engkau Allah yang kami tinggikan. Kristus Di dalam nama Yesus Tuhan. Raja mulia dan luhur, Benar. Engkau Raja mulia yang luhur, rela berkorban bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. maka jiwaku memuja. Biar jiwa kami, biar roh kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biar ini keluar dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Yesus Kristus. Benar Tuhan, Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, layaklah disembah. Biar hati kami penuh dengan pujian pengagungan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami puji, kami sembah Tuhan. Tidak ada Allah yang lain yang seperti Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Betapa Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami ucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita mau berdoa untuk adik-adik kita sekolah minggu. Silakan adik-adik kita sekolah minggu maju ke depan. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami membawa anak-anak kami sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh berbicaralah kepada
ketika mereka masih muda Tuhan, ketika mereka masih anak-anak, mari persiapkan setiap mereka ini Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa nantinya Tuhan. Kemurahan Tuhan dan kemurahan manusia boleh dialami mereka Tuhan. Mereka bertumbuh sempurna dan kecerdasan demi kecerdasan memenuhi setiap mereka Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh kami berdoa untuk kakak-kakak yang mengajar, sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, Kau juga mengurapi mereka Tuhan, mengurapi setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh Tuhan, firman yang dari Allah sendiri itu boleh sampai kepada anak-anak ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dan kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang mengurapi hamba-Mu, Tuhan sendiri yang menguduskan tempat ini, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu, menguatkan, meneguhkan bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Silakan adik-adik sekolah minggu. Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, ada sukacita yang luar biasa. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, kita boleh bersekutu, memuji memuliakan Tuhan, dan lebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kemarin ada berita duka ibu dari saudara kita Bu Kia ya dipanggil Tuhan, dan keluarga ini sedang pergi pulang kampung untuk mengadakan acara untuk pemakaman ya, bergabung pemakaman. Jadi kita dukung doa supaya acaranya boleh berjalan lancar, karena di Sumatera jauh sekali ya. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini. Saya percaya bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa atas setiap kita. Kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang semakin luar biasa di dalam Tuhan. Bisa ditampilkan PPT-nya, kakak, kebangkitan Yesus sebagai penggenapan janji. Jadi temanya pagi hari ini adalah kebangkitan Yesus sebagai penggenapan janji. Kalau kita tahu hari minggu-minggu ini masih masih dekat dengan Paskah yang kemarin kita sudah lewati, dan pagi hari ini kita akan juga melihat bagaimana kebangkitan Yesus sebagai penggenapan janji. Ya, next berikutnya, slide berikutnya. Di dalam Lukas 24 ayat 6-7 dikatakan seperti ini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang kita mau bahas dan kita mau lihat betapa luar biasanya Tuhan Allah kita. Janjinya Dia tidak pernah terlambat. Janjinya tepat pada waktu di mana kebutuhan itu, apa yang kita butuhkan pasti Tuhan akan genapi janjinya. Bapak Ibu, ada sebuah cerita seperti ini Bapak Ibu. Ada sebuah keluarga anak, bapak dan anak sedang berbincang gitu suatu sore, dia ngobrol sama anaknya, karena anaknya masih sekolah, kemudian bapaknya juga kerja. Bapak dan anak ngobrol, oh anakku besok pas pulang sekolah saya akan mau jemput kamu.
nanti pulangnya saya akan menjemput kamu. Dan asik orang tuanya ini ngobrol sama, iya Pak, nanti saya dijemput ya Pak, nanti pulangnya agak sore, nanti Bapak dari kantor bisa langsung menjemput saya gitu kan. Nah ini janji obrolan si anak ini. Kemudian anak ini pergi ke sekolah, dia melakukan bagiannya sekolah belajar di sana. Tetapi kemudian ketika sudah waktu sore, waktunya pulang, di situ sedang hujan deras sekali Bapak Ibu, hujan deras sekali dan kota di mana mereka tinggal, orang tuanya yang kerja ini, papanya yang sedang kerja, jalanan macet. Karena hujan ini banyak orang-orang yang akhirnya pulang lebih awal dan jalanan kota itu jadi macet sekali. Karena mungkin ada banjir atau apa di sana. Jadi akhirnya si anak ini menunggu papanya sampai beberapa menit, ada 30 menit, akhirnya papanya tidak datang-datang dan akhirnya anak ini akhirnya pulang dengan berjalan kaki dengan akhirnya basah kuyup kena hujan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bapak ini akhirnya dia tidak bisa menjemput anaknya. Karena waktu itu kebetulan macet, hujan, dan baterai HP-nya kemudian lowbat juga. Jadi dia tidak bisa mengabari si anaknya. Dan akhirnya orang tua ini tidak bisa tepat waktu untuk menjemput anaknya tadi. Dan akhirnya sampai di rumah orang tuanya ini minta maaf, sorry nak tadi hujan dan macet dan papa kejebak macet dan akhirnya kamu pulang jalan kaki dan harus kehujanan basah-basahan. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau janji manusia atau janji orang tua kepada anaknya kadang bisa tidak ditepati. Seperti kisah tadi ini, orang tua ini tidak bisa menepati janjinya. Karena apa? Kondisi keadaan yang tidak bisa saat itu. Dia harus terobos karena hujan, karena macet sehingga dia harus tidak menjemput anaknya tadi. Beda dengan janji Tuhan kita. Bapak Ibu dikatakan bahwa ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini sudah dituliskan Bapak Ibu. Dan janji itu digenapinya. Next, slide berikutnya. Janji yang pasti digenapi. Kalau janjinya Tuhan, pasti akan digenapi. Janji manusia bisa gagal, tetapi janji Tuhan tidak pernah gagal Bapak Ibu. Karena apa? Yesus Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu Bapak Ibu. Kalau kita sebagai manusia mungkin bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi kalau Tuhan, Dia Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan janjinya pasti akan digenapi tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Ketika kita mengikut Tuhan, kita harus menyadari ini. Kita harus mempercayai, meyakini ini. Bahwa Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Itu kita harus pegang di dalam kehidupan kita. Dan kita melangkah terus. Saya percaya bahwa ketika kita mungkin sedang berdoa, mengumpulkan sesuatu. Dan hari-hari ini mungkin sudah bergumul, sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi kayaknya Bapak Ibu, kayaknya itu Tuhan belum menjawab. Kayaknya kok masih jauh gitu, masih jauh ya Tuhan. Ini kayaknya harusnya, kalau si Bang Roy itu katakan, kalau karena kerja di kantor dia karena target gitu kan, dia cerita, Om ini targetnya berapa miliar gini gitu kan, ini baru segini Om. Kayaknya itu sesuatu yang mungkin jauh. Itu manusia.
Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Allah tidak pernah ingkar janji kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Yesus tidak hanya menjanjikan keselamatan, tetapi juga kebangkitan sebagai bukti kemenangan. Kebangkitannya itulah sebagai bukti kemenangan bagi setiap kita. Dia menjanjikan keselamatan, juga dia menjanjikan kebangkitan. Dengan kebangkitannya itulah manusia boleh diselamatkan, manusia boleh dimenangkan dari dosa-dosa. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Janji manusia, janji orang tua, janji mungkin saudara-saudara kita. Mungkin pernah gagal, mungkin pernah diingkari. Tetapi janji Tuhan tidak pernah diingkarinya. Karena dia berjalan tepat sesuai dengan kebutuhan kita. Next. Yang berikutnya. Kita baca di dalam Markus 8 ayat 31. Bapak Ibu saya mungkin tidak usah ditampilkan. Ya, Markus 8 ayat 31, Bapak Ibu boleh mendengarkan ataupun yang pakai HP boleh membacanya di lewat HP. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Di sini katakan bahwa janji Yesus tentang kebangkitan. Ya, di situ katakan Yesus menyatakan dengan jelas bahwa ia akan mati dan bangkit. Ya, janji yang pertama tadi, ya. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus dengan jelas memberitahukan misi mesianiknya. Bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang akan menyelamatkan manusia. Ini janji Tuhan. Kemudian ia menyiapkan murid-muridnya untuk memahami bahwa penderitaannya adalah bagian dari rencana keselamatan Allah, bukan kegagalan. Jadi setiap apa yang dialaminya ketika sebelum disalib itu adalah rencana Allah, bukan sesuatu kegagalan, tetapi itu rencana Allah yang sudah dipersiapkan Allah untuk karya keselamatan bagi anak-anaknya, bagi orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dikatakan bahwa janji ada misi mesianik, itu berbicara merujuk pada Yesus, tugas Yesus sebagai juru selamat yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian lama sudah dituliskan, sudah ditetapkan di sana bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Dan dia harus menderita di kayu salib, mati di kayu salib, dan hari ketiga dia harus bangkit pula dari antara orang mati. Beda Lazarus dengan Yesus adalah gini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lazarus kan mati dan dibangkitkan oleh Yesus. Itu menunjukkan bahwa mujizat terjadi atas Lazarus. Tapi bedanya Yesus, dia mati dan dibangkitkan adalah dia membawa kabar keselamatan. Yesus mati dan hari yang ketiga bangkit dan dia naik ke surga lagi. Dia tidak mati lagi. Tetapi kalau Lazarus, dia mati kemudian dibangkitkan Yesus dan dia akhirnya mati lagi. Bedanya adalah Yesus adalah dia Allah sendiri, natur Allah sendiri, dan dia ketika dia mati dibangkitkan, dia naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi setiap kita. Bahkan setiap orang yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan mendapatkan kehidupan kekal ketika kita percaya kepada Yesus. Ini yang membedakan antara Lazarus dengan
Tuhan Yesus sama-sama mati, tapi Yesus mati, bangkit, dan dia tidak mati lagi, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mempersiapkan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang percaya. Ya, di dalam Yohanes 2 ayat 19 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Janji Tuhan juga dituliskan di dalam Yohanes 2 ayat 19. Janji tentang kebangkitan, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Kebangkitan bukan kejutan, tetapi janji yang telah dinyatakan sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 2 ayat 19 ini berbicara tentang bangunan, bukan bangunan fisik, tentang bait Allah, tetapi Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Sehingga ketika dia mati dan hari ketiga itulah dia bangkit untuk menyelamatkan manusia. Ya, ini berbicara bukan kebangkitan yang secara tubuh diruntuhkan, tetapi secara daging Yesus harus mati di kayu salib, dan hari yang ketiga dia bangkit untuk menyelamatkan manusia, orang-orang percaya. Janji Yesus tentang kebangkitan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hari-hari yang kemarin kita Paskah, dan kita sudah melihat banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pembicara menyampaikan tentang kebangkitan-kebangkitan. Dan saya percaya janji itu masih sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, sampai kita nanti dipanggil Tuhan. Next, yang berikutnya. Kemudian kebangkitan Yesus menggenapi janji Allah dalam kitab suci. Bapak Ibu, bahwa nubuatan tentang Yesus mati di kayu salib, semua nubuat perjanjian lama digenapi sempurna dalam kebangkitan Yesus. Saya katakan tadi kalau di Yesaya 53 ayat 10 sampai 11, nubuat tentang penderitaan dan kemenangan Mesias itu dituliskan di sana. Di dalam Mazmur 16 ayat 10 juga dituliskan di sana. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dituliskan di sana. Dan semuanya sudah ditetapkan, sudah dituliskan di dalam kitab-kitab perjanjian lama, dan orang bisa membaca dan orang bisa melihatnya. Dan kebangkitan Yesus menggenapi janji Allah di dalam kitab suci. Kitab suci yang dituliskan beribu-ribu tahun sebelum kematian Yesus digenapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu, saya mau katakan tadi yang pertama kali saya mau katakan di awal-awal saya sampaikan, bahwa janji Allah tidak pernah gagal atas hidup, atas janjinya. Ketika dia menjanjikan hari yang ketiga bangkit, dia juga bangkit. Dia berjanjikan bahwa harus mati, dia harus mati, dan hari yang ketiga harus bangkit. Dan janji itu sempurna, sudah digenapi di dalam kebangkitannya Tuhan Yesus. Allah kita, Allah luar biasa. Sering kami ngobrol dengan para pemimpin, kalau kita sering tersesat di jalan yang benar gitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahwa di dalam Kristuslah jalan keselamatan bagi orang-orang percaya. Bukan hanya kita sebagai orang Kristen, tapi orang-orang di luar sana, ketika mereka mau percaya kepada Yesus, dia pun mendapatkan keselamatan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di sini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah mendapatkan keselamatan, kita yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu, kita juga harus rindu supaya orang-orang di luar sana, supaya boleh mereka menerima Kristus, mereka boleh menerima karya keselamatan juga.
Kalau gereja kita mencanangkan satu-satu GKKD 5 kali ya. Menyenangkan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus juga melihat bahwa, oh iya ya, saya sudah diselamatkan. Saya sudah mendapatkan keselamatan. Dan bagian saya harus menceritakan kepada orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Bahwa hanya keselamatan itu hanya di dalam Tuhan. Dulunya yang saya orang-orang yang harusnya binasa menuju kepada kebinasaan. Tetapi karena karya keselamatan saya diselamatkan. Dan itu harus terngiang-ngiang. Itu harus senantiasa kita dengung-dengungkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita mengikut Yesus. Itu harus kita ingat dan itu harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa keselamatan yang kita sudah dapatkan juga orang-orang yang di luar sana juga harusnya boleh mendapatkan keselamatan seperti kita. Dan bagian kita bergerak keluar untuk kita melangkah, untuk kita membangun hubungan dengan orang-orang di mana orang-orang itu yang belum kenal Tuhan bisa melihat kehidupan kita dan mereka bisa kenal Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Sering Bu Eva kalau kesaksian bahwa di pekerjaan Bu Eva menyaksikan bahwa ada saudara-saudara yang belum mereka butuh didoakan, butuh dikasih nasihat. Nah, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Dan kita harus seperti Bu Eva ini, saya sering kalau kita komsel itu beliau sampaikan seperti itu. Dimanapun Bapak Ibu berada, di pekerjaan, di keluarga, dimanapun kita berada. Kalau Bu Ani sebagai guru mungkin kesempatan banyak anak-anak SD apa TK Ibu? SD. Nah kalau anak-anak SD kan masih didokrin gampang gitu kan. Sudah gitu sudah takut gitu kan. Jadi doktrin kebenaran bahwa hanya keselamatan hanya di dalam Yesus Tuhan, di luar sana tidak ada Bu, kita pasti akan binasa Bapak Ibu. Ujung-ujungnya adalah kita binasa. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi ketika kebangkitan Yesus itu sebagai pengendapan janji Allah dalam kitab suci dan itu sebagai jalan satu-satunya Allah menyelamatkan kita. Itu pun kita harus ceritakan kepada orang-orang di luar sana. Kadang orang-orang di luar sana, Tuhannya orang Kristen itu kok piye Tuhan, kok akhir katanya Tuhan, kok mati gitu kan, kadang seringnya gitu. Tapi jangan salah Bapak Ibu, orang mereka hanya sampai matinya saja. Dia tidak tahu bahwa setelah mati, Yesus bangkit dan naik ke surga. Dia sudah turun dari alam maut dan dia naik ke tempat yang paling tinggi. Di dalam kerajaan surga yang mulia. Orang hanya mengambil sebagian saja. Dia tidak paham tentang arti kematiannya, kematian Yesus. Justrulah dari kematian itulah awal keselamatan umat manusia sebenarnya. Orang yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan ketika dia mau percaya walaupun dia dari latar belakang apa saja Bapak Ibu. Dan dia bisa diselamatkan. Karena Tuhan sudah bangkit bagi kita. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini harus kita terus kerjakan hari lepas hari. Kita mengikut Yesus. Dulu Pak Ad pernah sampaikan jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak godaan, walaupun banyak tantangan yang kita hadapi di depan kita, tetapi sadari ketika kita bersama dengan Yesus, semuanya
tidak ada yang mustahil. Dia sanggup mengerjakan atas kehidupan kita. Next yang berikutnya. Dan yang berikutnya adalah kebangkitan Yesus meneguhkan iman dan pengharapan kita. Dalam 1 Korintus 15:17 katakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Bapak Ibu, coba kalau Yesus itu tidak dibangkitkan dan dia tidak naik ke surga, sia-sialah kita mempercayainya. Ya, dikatakan bahwa maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa dan kita masih hidup dalam dosa. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus itulah Bapak Ibu, kita bisa diselamatkan dan kita bisa mengatakan tidak dengan dosa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah menerima Yesus, dia bisa jatuh dalam dosa. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, ketika dia jatuh dalam dosa, rohnya tidak akan bertahan di sana. Dia pasti akan, roh Allah itu akan mengatakan kamu harus bertobat dan tinggalkan dosamu itu. Bapak Ibu pernah ketika sudah menerima Yesus lahir baru dan Bapak Ibu ketika saya cerita saya sendiri ya. Saya lahir baru ketika masih kuliah, ketika kuliah masuk di Semarang waktu itu. Saya cerita. Ketika saya lahir baru di situ kebetulan saya di lahir baru dan dilayani oleh Pak At. Beliau adalah satu kamar, satu kos-kosan dengan saya gitu. Jadi beliau yang mem-PA saya waktu itu. Dan saya dilahir baru di sana. Ketika saya sudah lahir baru dan sudah mulai pelayanan Bapak Ibu. Ada kalanya waktu itu ujian dan saya itu belajar untuk nyontek lagi karena dulu pas belum bertobat kan biasa kalau nyontek itu sesuatu yang biasa. Karena apa? Itu membantu orang tua supaya SKS tidak ngulang katanya gitu. Kalau orang-orang anak-anak gitu di luar sana itu dulu supaya bantu orang tua nanti supaya tidak ngulang lagi, dapat nilainya bagus itu. Saya kemudian cara lama lagi daging kita lah, kemudian berusaha nyontek Bapak Ibu, buat kepean gitu Bapak Ibu. Tetapi ketika sudah saya bawa, saya mau taruh, saya mau buka Bapak Ibu, saya tidak berani, keringat dingin semua muncul. Jadi kayak ada Tuhan yang mengingatkan, roh Allah, Tuhan itu mengingatkan, ayo sudah di dalam Tuhan, masa seperti itu gitu. Jadi keringat dingin gitu. Padahal sebenarnya teman-teman sudah nunggu contekan karena kita sudah sepakat nanti kalau sudah contekan nanti aku dikasih tahu gitu. Jadi biasa kaki main Bapak Ibu kalau ditendang kursinya, ayo sudah belum gitu. Padahal akhirnya saya tidak berani membuka contekan itu Bapak Ibu. Keringat dingin padahal dosennya jauh di sana tidak memperhatikan saya. Tetapi ada satu kekuatan yang mengingatkan bahwa ayo jangan lakukan itu. Itu dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tanpa kebangkitan iman sia-sia. Kebangkitan menjamin pengampunan dosa, kehidupan kekal, kemenangan atas maut. Ketika kita sudah lahir baru mungkin kita bisa jatuh di dalam dosa, tetapi kita tidak bisa bertahan lama di dalam dosa itu. Karena roh Allah akan terus mengomongi kita, mengasih tahu kita. Dan akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan. Beda kalau orang-orang yang mungkin katanya sudah menerima Tuhan dan menerima lahir baru dan masih jatuh di dalam dosa, mungkin dia belum lahir baru di sana. Tetapi ngaku lahir baru. Tetapi kalau orang yang sudah di dalam Tuhan, ada roh Allah di sana. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia tidak akan kuat bertahan lama. Tuhan pasti, karena Roh Kudus itu akan menginsapkan kita. Ketika kita melakukan hal-hal dosa, dia akan menegur dan mengingatkan kita secara lembut.
Dan itulah kebangkitan Yesus meneguhkan iman dan pengharapan kita. Karena apa? Kebangkitan Yesus Bapak Ibu. Iman kita diteguhkan, iman kita dikuatkan. Kita punya pengharapan di dalam Dia. Dan hanya Yesus itulah satu-satunya pengharapan kita. Tanpa kebangkitan, iman sia-sia. Dan Yesus sudah membuktikan Dia mati hari ketika bangkit dan naik ke surga. Mempersiapkan tempat bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat betapa Tuhan sudah demikian rupa memberi teladan pada setiap kita, anak-anaknya. Jangan sampai apa yang sudah diteladankan Tuhan, apa yang sudah Tuhan ajarkan setiap kita, kita tidak mengerjakannya. Tetapi dengan kebangkitan Yesus ini, mari pagi hari ini kita mengingat lagi bahwa kebangkitan Yesus meneguhkan iman dan pengharapan kita. Karena apa? Di dalam Yesus itulah pengharapan. Karena di luar Yesus tidak akan bisa Bapak Ibu. Sia-sia. Pasti kita akan binasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pasti akan binasa. Banyak pendahulu-pendahulu kita, banyak orang-orang tua kita bercerita, mensaksikan betapa ketika dia meninggalkan Kristus dan dia mengalami kehidupan yang hancur-hancuran dalam Tuhan. Kakek saya adalah penginjil dan dia dulunya adalah orang yang dalam tanda kutip tidak benar ya, mereka jahat lah, orang-orang yang zaman dulu kan sesuatu yang biasa lah, bisa itu melakukan sesuatu hal yang tidak baik, mencuri apa itu yang seperti itu. Tapi beliau mengatakan seperti ini, ada ayat firman Tuhan katakan seperti ini, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan, kebalik, mati keuntungan, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Saya itu bersyukur sekali kalau dia cerita sama kami sama cucu-cucunya. Saya itu kalau bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Jawa, aku tuh bersyukur gitu kalau bahasa Jawanya. Aku itu iso dicekel Gusti. Jadi kalau bahasa Indonesia, saya tuh bersyukur kalau saya itu bisa ditangkap Tuhan. Karena dulu hidup saya gitu, aku dulu itu seperti ini. Bahkan dia kan dari latar belakang tidak kenal Tuhan dia. Bagi beliau itu kan ketika dia menikah itu pengennya punya anak. Jadi beberapa kali beliau menikah itu tidak punya anak dan harus tinggal diceraikan, dicari lagi dan terakhir ketemu sama yang putri saya itu dan akhirnya dia bertobat, menerima Tuhan Yesus dan disitulah akhirnya beliau punya anak. Dan dari situ dia melihat bahwa dulu dia ceritakan aku melakukan gini seperti ini. Dan ujung-ujungnya adalah itu tidak ada yang namanya sukacita, damai sejahtera dan itu berulang. Dan ketika dia ditangkap Tuhan, dia ceritakan bahwa ketika ditangkap Tuhan dia ada damai sejahtera yang luar biasa. Yang selama bertahun-tahun dia tidak mendapatkannya. Dan kemudian dia dipakai Tuhan bisa memberitakan Injil, bisa mendoakan orang, bisa sembuh. Dan dia melihat mujizat demi mujizat dia alami ketika dia mengikut Yesus. Dulu ketika dia masih di dalam kegelapan, dia melakukan hal-hal yang mungkin jahat dan dia tidak ada damai sejahtera di sana. Dan bersyukur, dia katakan bersyukur. Saya sekarang adalah hidupku adalah bagi Kristus dan mati adalah keberuntungan. Dia sudah sampai di titik di mana
dia tahu persis hidupnya itu adalah bagi Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak akan bisa apa-apa. Dia sudah melewatinya karena di luar Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Dia bahkan di kerinduan dia waktu itu dia tidak ingin punya keturunan dan beberapa menikah dia tidak punya keturunan. Dan ketika dia bertobat dan kemudian dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia percaya kepada Yesus dan menjadi orang yang percaya mengikut pengikut Kristus. Dan semuanya apa yang menjadi kerinduan dia, apa yang menjadi doa-doanya, akhirnya dijawab Tuhan. Dan beliau dipakai Tuhan sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang harus kita terus, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus menghidupi. Bahwa kita harus belajar berjalan bersama dengan Tuhan dan kita boleh mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita dipakai Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita mungkin tidak sesuatu yang muluk-muluk yang sampai mungkin sampai setinggi langit. Tapi pun kita boleh, kita bisa menginginkan seperti itu. Tapi apa yang dekat yang kita bisa lakukan, kita kerjakan hari lepas hari. Mungkin tetangga kanan kiri kita, mungkin teman di kantor kita, mungkin anak-anak didik kita yang kita boleh bisa layani mereka. Kita ceritakan tentang kabar keselamatan Yesus, hanya satu-satunya Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Di luar Yesus tidak ada apa-apa. Yang selanjutnya, penutup Bapak Ibu, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Tuhan setia pada janjinya. Jika ia sudah menepati janji sebesar kebangkitan, ia pasti sanggup menepati janjinya dalam hidup kita. Bapak Ibu, nyawanya aja Yesus diberikan kepada kita. Itu kan sesuatu yang mahal Bapak Ibu. Yang paling mahal lah ketika kita hidup. Kalau kita sudah mati kan tidak bisa ada apa-apa. Nyawanya Yesus berikan kepada kita. Apalagi hanya kehidupan yang hanya remeh-temeh ketika kita ada di dunia ini Bapak Ibu. Bapak Ibu merindukan apa? Yang merindukan rumah? Mungkin yang mau menikah, yang yang sudah menikah, yang belum punya rumah, pengen punya rumah, pengen usaha pekerjaan, pasti dia akan berikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Dia kematian nyawanya aja diberikan Bapak Ibu, apalagi yang sepele, yang masalah remeh-temeh itu, pasti dia akan kasih kepada kita. Amin Bapak Ibu. Asal kita tetap setia, percaya, melakukan bagian kita. Kita hidup di dalam kebenaran, terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita pegang janji firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kondisi di hadapan kita, kondisi yang tidak enak, ataupun masalah persoalan mungkin itu menghimpit dan itu kuat sekali sehingga kita merasa tidak kuat, pengen lari rasanya. Tetapi ketika kita punya keyakinan yang teguh, ketika kita punya keyakinan yang kuat, pasti Tuhan akan kerjakan sesuatu yang dahsyat atas hidup kita. Bapak Ibu, minggu hari-hari ini saya abahnya itu kan tentang kisah para rasul, tentang bagaimana jemaat Tuhan mengalami penganiayaan di sana. Mulai penganiayaan tentang Paulus yang mulai menganiaya dan akhirnya Paulus dipakai Tuhan, ditangkap Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah situasi aniaya keadaan yang itu menjepit itu, yang membuat para murid-murid Yesus itu harus memberitakan Injil dan harus mendapatkan intimidasi, di situ kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Saya melihat para murid dipakai Tuhan sangat luar biasa. Bahkan Petrus pun bisa menyembuhkan orang mati di sana. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Para Rasul 8, 9, 10, 11 itu dikatakan dia sudah mati, dan ketika dia datang ke situ dia mendoakan orang mati, perempuan yang mati, orang perempuan itu
bisa sembuh, bisa bangkit kembali Bapak Ibu. Ada kuasa yang luar biasa ketika mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Paulus akhirnya dipakai Tuhan juga sangat luar biasa. Bahkan dari kitab Injil ini banyak tulisan Paulus di sana. Karena apa? Kuasa Allah menyertai mereka dan mereka bisa pergi ke kota-kota dan mereka bisa menyembuhkan banyak orang dan Injil keselamatan boleh didengar oleh orang-orang di sana saat itu. Dan marilah pagi hari ini kita juga merindukan hal yang sama seperti murid-murid Yesus. Kita memberitakan Injil, kita melakukan bagian kita dan pengurapan Tuhan dan penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kita. Saya percaya ketika kita bergerak bersama-sama, kita merindukan tempat ini, ada orang-orang yang baru datang boleh bersama-sama dengan kita. Saya percaya Tuhan pasti akan kirimkan orang-orang baru karena kita sudah siap untuk mengajari mereka, mendidik mereka supaya mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tidak orang yang gampangan tetapi orang-orang yang militan, yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan hidup bagi Tuhan. Mati adalah keuntungan tapi hidup adalah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kebangkitan-Mu itulah yang menyelamatkan kami. Dengan kebangkitan-Mu, iman kami, iman percaya kami kepada-Mu tidak sia-sia Tuhan. Karena kebangkitan-Mu lah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang beriman dan percaya kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami boleh digairahkan dengan firman yang kami boleh dengar Tuhan. Jemaat di tempat ini boleh senantiasa menyadari dengan kebangkitan Yesus di kayu salib. Semuanya sudah selesai. Kemenangan sudah diraih. Dan kita tinggal hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Karena Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dan kemenangan ada di pihak Yesus Tuhan. Pagi hari ini, kemenangan yang sama juga boleh ada pada setiap kami. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahwa tidak ada yang mendakwa kami. Tidak ada intimidasi lagi atas setiap kami. Bahwa kami sudah diselamatkan, bahwa kami sudah dibebaskan, bahwa kami sudah dimenangkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Dan kenaikan Yesus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kami, anak-anak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk menguatkan, meneguhkan bagi kami semakin terus bergiat, bergairah untuk mengikut Tuhan. Bahwa Engkau telah merelakan nyawanya. Nyawamu sendiri harus mati kayu salib. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati, Engkau akan membawa setiap kami melebihi apa yang menjadi ekspektasi keinginan kami Tuhan. Bahwa Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami. Juga Engkau juga menyediakan berkat bagi setiap kami Tuhan. Engkau juga menyediakan kesembuhan bagi setiap kami. Ketika kami mengalami sakit penyakit apapun. Dengan kebangkitan-Mu Yesus Tuhan. Sakit penyakit kami juga sudah sembuhkan. Tidak hanya sakit penyakit kami Tuhan. Tapi kutuk kemiskinan kami sudah selesai Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau angkat iman kami. Bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati. Orang
orang-orang yang berhak mendapatkan berkat itu Tuhan. Janji-janji Tuhan itu. Mari di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau hidup di dalamnya. Kami mau ada di dalamnya dan kami mau sampai kepada apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan ketika engkau bergaul dengan Tuhan, ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, ketika engkau intim sama Tuhan, Tuhan pasti akan banyak berbicara dan Tuhan pasti akan banyak memberikan janji kepada engkau. Pagi hari ini, angkat iman percayamu bahwa janjinya tidak pernah gagal atas hidupmu. Janjinya tidak pernah gagal atas hidupmu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin saat-saat ini engkau mengalami situasi yang tidak enak dan itu sangat menyesalkan bagi dirimu. Tapi ini belum selesai Bapak Ibu. Kehidupan belum selesai Bapak Ibu. Ujung-ujungnya nanti engkau akan mengalami kemenangan. Ujung-ujungnya engkau akan dipulihkan. Ujung-ujungnya nanti engkau akan disembuhkan. Karena Yesus sendiri yang akan menyembuhkan engkau. Mari pagi hari ini angkat imanmu. Yang kemarin-kemarin Bapak Ibu sudah mulai suam-suam. Tapi pagi hari ini ketika firman disampaikan, sadari bahwa kebangkitan Yesus membuat semuanya sudah selesai. Apapun yang menjadi pergumulan kita. Di dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman. Kita pujikan lagu ini, kita bangkit berdiri Bapak. Percaya pesannya, ku terima sekalian kemenangan dariku. Benar di dalam nama Yesus, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, kata-kata lagu ini sangat luar biasa. Bapak Ibu boleh secara pribadi datang kepada Tuhan. Mungkin boleh memejamkan mata secara pribadi dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan kita itu Tuhan yang besar Bapak Ibu. Dia Tuhan yang tidak sembarangan. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Dia yang telah berjanji dan dia sanggup menggenapi. Bahkan janji-janji itu sudah dituliskan ribuan tahun yang lalu. Dan digenapi dengan kebangkitannya. Ketika dia mati dan harus bangkit di hari yang ketiga. Itu adalah penggenapan janji Allah. Dia sanggup menggenapi. Dan kita harus bersepakat. Iman kita harus bersepakat dengan dia. Kita harus percaya kuasanya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita terima sekarang kemenangan dari Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin berdoa Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu-ibu lansia. Kalau Bapak Ibu ada sakit, penyakit
yang saat ini Bapak Ibu derita, taruh tangan di dadamu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Dan biarlah kesembuhan boleh dialami oleh Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang mungkin digerakkan Tuhan. Sakitku ini sudah puncak dan tidak bisa disembuhkan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruhkan di dada Tuhan. Mari di dalam nama Yesus Tuhan, pagi hari ini kuasa kebangkitanmu itu masih sama Tuhan. Engkau bisa menyembuhkan setiap sakit penyakit bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Apapun yang menjadi sakitnya saat ini Tuhan, Engkau jamah secara pribadi. Dan kesembuhan boleh dialami setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Entah apapun sakit penyakitnya, kami percaya oleh bilur-bilur darahnya, Yesus sudah menyembuhkan. Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Dan dengan kebangkitannya semuanya sudah clear. Bahwa dengan kebangkitan Yesus semuanya sudah selesai. Tinggal kita percaya kepada Yesus Tuhan. Benar Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kesembuhan menjadi milik kami seutuhnya, sepenuhnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kita mau perjamuan pagi hari ini. Mohon maaf Asar, bisa saya minta roti dan anggur? Oke, terima kasih. Gue kita persiapkan roti dan anggur kita Bapak Ibu. Firman Tuhan di dalam Lukas, saya akan bacakan Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi pengeringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu, kita angkat roti kita di tangan kanan. Semuanya sudah selesai dengan kebangkitan Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita berhak mendapatkan warisan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah janjikan atas setiap kita. Angkat roti ini, mengucaplah syukur kepada Tuhan Yesus atas apa yang sudah dikerjakan. Dan ini menjadi peringatan bagi kita untuk kita tetap mengingat-ingatnya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari makanlah roti ini dalam nama Yesus Tuhan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Angkat anggur di tangan kanan, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih atas kematian dan kebangkitan-Mu. Dan kami memperingati pagi hari ini supaya kami menyadari bahwa Yesus sudah menyelesaikan apapun yang kami alami. Sakit penyakit, kemiskinan sudah ditukar dengan darah Yesus di kayu salib. Tinggal kami mempercayai dan melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat itu menjadi bagian kami
terima kasih. Minumlah anggur ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap sungguh Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Imanku bersemangat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar. Kebangkitan-Mu adalah penggenapan janji-Mu atas kami dan mendapatkan keselamatan dan meneguhkan iman kami Tuhan. Kami mau terus pegang iman kami kepadamu karena apa yang kami imani ini tidak sia-sia. Kami serahkan hidup kami Tuhan untuk terus setia kepada Engkau Tuhan Yesus yang hidup. Berikanlah kami hati yang tunduk taat pada firman. Jangan keraskan hati kami Tuhan, tapi lembutkan kami untuk mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Sanyoto. Terima kasih Tuhan untuk berkat pelayanan yang sudah dia lakukan. Terima kasih untuk kesetiaannya melayani Engkau Tuhan. Mari Engkau berkati Tuhan hari demi hari kehidupannya untuk dapat menjadi teladan dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan dalam berjemaah di sini Tuhan. Berkati beliau untuk dapat menggembalakan kami dengan hikmat dan anugerah dari Tuhan. Kau berkati juga Tante Yvonne, Kau berkati Sen dan juga Nia. Karuniakan anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu terus atas keluarga ini. Rezeki melimpah atas kehidupan mereka, tidak berkekurangan apapun. Kami percaya mereka adalah perlindungan Tuhan. Dan biarlah melalui teladan iman keluarga ini, kami boleh makin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi ini juga kami mau berikan persembahan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau kembalikan kepadamu Tuhan. Mari Tuhan terima dan sucikanlah persembahan kami agar berkenan bagi Tuhan dan dapat menjadi bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap tangan yang memberi, karuniakan anugerah berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Akan diedarkan oleh petugas. Persembahan umum, persembahan khusus, persembahan diakonia atau yang lainnya, perpuluhan ya. Bisa juga kalau mau ditransfer ke rekening BCA 40917557555 atas nama GKKD Revival Semarang. Ya, kita akan iringi persembahan kita dengan memuji Tuhan, Alive, Alive. Bagi yang sudah memberikan persembahan, boleh bangkit berdiri. Silakan bangkit Bapak Ibu. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Alive, alive,
Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita akan berdoa bersama dan kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Edi. Kita angkat pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, Yesus Tuhan, Ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Dari pagi kami datang ke tempat ini. Kami sudah menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan. Kami menaikkan doa-doa kami. Kami mendengarkan firman Tuhan. Benar Tuhan. Berilah kekuatan kepada kami supaya kami taat firman Tuhan. Untuk kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Apa yang boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan. Untuk menjadi kekuatan bagi hidup kami. Untuk kami ke depan. Bahwa hanya di dalam Yesus Tuhan jalan satu-satunya kebenaran dan kehidupan. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Engkau sudah memberikan nyawamu bagi kami. Dan semua berkat kesembuhan, damai sejahtera Engkau sudah sediakan bagi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kami bawa bangsa dan negara kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Biar shalom dan damai sejahtera-Mu memenuhi bangsa dan negeri kami Indonesia. Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan. Boleh senantiasa terus memenuhi negeri kami Tuhan. Orang-orang boleh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan memberi diri untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan bolehlah orang-orang Kedar Nebayot boleh berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan gerejamu di tempat ini dipenuhi orang-orang yang baru. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan. Bangsa kami akan maju. Diberkati negeri kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Baik perikanannya, baik pertaniannya. Sungguh Tuhan. Kau akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat atas negeri kami, Indonesia Tuhan. Kami memberkati Indonesia Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan
keluar dari tempat ini. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan hari-hari ini. Ketika engkau kuliah, ketika engkau sekolah, ketika engkau bekerja, ketika yang pengusaha sedang mengusahakan bisnismu, apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, tangan Tuhan terkadang atas engkau dan membuat pekerjaanmu berhasil dimanapun tempatnya. Dan biarlah hidupmu tidak akan sama lagi. Engkau akan semakin mengembang ke kanan ke kiri. Engkau akan diberkati semakin luar biasa. Karena Tuhanlah yang memberkati engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Ketika kita yang sepakat untuk diberkati, Tuhan berkata, amin.